Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MSI sebagai penguji komprehensif dan saya Ibu Dr. Maslihah SAG MSI pada hari ini Selasa 18 Juli tahun 2023 telah hadir di hadapan kita mahasiswa atas nama Siti Royanti. Yeah. Saudara Siti Royanti, apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap untuk mengikuti ujian? Siap, Bu. Oke, Ibu Siti Royanti memiliki waktu 7 menit untuk mempresentasikan hal-hal penting pada proyek yang disusun. Kemudian kami berdua akan mendalami, akan meminta klarifikasi, dan dilanjutkan dengan ujian BTQ. Oke, silakan Mbak Royanti, 7 menit ke depan. Dalam pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang terakhir behavioristik. Behavioristik, oke. Nanti ketika Anda mengajar itu Anda pakai teknologi internet enggak? Saya pakai itu, Pak, pakainya PPT. Nah, PPT, nggak perlu dari YouTube? Saya pinginnya, Pak, dari YouTube, cuma waktunya kemarin tidak nyendak. Nanti saya belajar lagi. Ini kan ke depan ini direkor-rekor. Iya, ke depannya saya, iya, Pak. Setelah Nah. ikut PPG saya akan melaksanakan itu. Karena saya mulai terbuka, ternyata saya ketinggalan 10 tahun yang lalu. Itu buat pembelajaran bagi saya. Nah, berarti PPG ada gunanya toh? Sangat berguna. Saya jadi tahu cara share screen, tadinya tidak tahu. Betul. Paling tidak nanti kalau lulus dapat apa nanti lulus? Lulus saya dapat apa ya, Pak? Dapat Saya apa? dapat ilmu lah, ilmu yang banyak dari Bu Bukan Maslihah. itu. Bukan itu yang cuman ilmu, kan ada yang lain yang dicari gitu ya. Ya, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaatnya banyak ya Bu Maslihah. Oke, Bu, Anda di situ mengkaitkan dengan PBL berani enggak? Berani, Pak. Oke ya, berani ya. PBL atau PJBL? PBL, Pak. PBL aja, oke. Selanjutnya untuk asesmen Anda menggunakan tes atau non tes? Saya tes. Tes ya. Oke, Tertulis. Nah, materi ajar yang tadi itu ada faktualnya gimana, Bu? Dimensi faktualnya. Tahu enggak? Kenyataannya ya, Pak, faktual. Kan Kenyataannya itu, iya. Ketika misal dibuat mudahnya ya, Pak, untuk karena ini tingkat sekolah dasar, nggak usah yang sulit-sulit lah. Ketika kita minum obat, anak-anak biasanya kan tidak tahu. Saya dulu waktu kecil juga saya mengalami hal seperti itu. Ketika kita minum obat itu ada tulisan 3x1. Kadang pemahaman kita itu minumnya itu 3 sekaligus, ataukah itu pagi faktual. 1. Betul. Kalau metakognisinya? Metakognisinya, itu lihatnya dari beberapa sudut pandang, yaitu ketika anak belajar tidak suka matematika, itu faktornya banyak. Bukan hanya anak yang tidak menguasai keterampilan dasarnya, tapi anak-anak yang minum obat tadi. Oh, yang minum obatnya itu, Pak. Karena pengetahuan awalnya salah, jadi kesarannya nanti salah, Pak. Jadi kalau pertama ya harus pengetahuan awalnya yang dibetulkan dulu, keterampilan dasarnya dulu. 3x1 itu pengertiannya seperti apa? Kalau pengertiannya secara umum untuk sekolah tingkat dasar itu 3x1 itu 3, 3-nya yang ada 1, bukan satunya yang ada 3, itu nanti pemahamannya salah, Pak. Konsepnya dulu dibetulkan, baru nanti kesananya jauh lebih mudah. Oke ya, nanti kira-kira setelah kompre kan Bu Royanti kan PPL ya, PPL PTK bisa nggak? Kenapa, Pak? PTK enggak nanti diarahkan ke PTK? Bisa, Pak, nanti saya coba. PTK itu apa toh? Penelitian tindakan kelas. Gunanya apa itu? Gunanya untuk mengoreksi pembelajaran saya, apakah metode yang saya sampaikan itu betul apa salah, kurang pas atau tidak, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Permasalahan di kelas itu paling gampang ya nilai toh. Paling gampang. Iya, nilai. Kan ada nilai, ada KKM toh.
KKM Iya, Pak. 10 kok dapat 50 berarti nggak lulus, berarti kan bermasalah. Oke ya, monggo saya kembalikan, saya serahkan ke Bu Dokter Maslikah, monggo, makasih. Iya, Bu. Di proyek yang Ibu rancang, pertimbangan-pertimbangan apa yang bisa untuk dijadikan sebagai rel atau panduan biar tetap ada kontribusi dalam menanamkan kreativitas bagi peserta didik. Pertimbangannya saya untuk menumbuhkan kreativitas didik. Pertama itu yang saya ini tuh minatnya dulu. Ketika anak sudah menganggap sulit pelajaran matematika, itu nanti kesananya susah, Bu. Makanya saya kalau mengajar matematika itu yang saya betulkan adalah minat belajarnya dulu. Motivasi baru nanti baru ke materi. Kalau anak sudah mempunyai minat yang betul, motivasinya sudah ada, nanti insya Allah kita telusuri dari dasarnya dulu. Kalau langsung ke yang misalnya di pertengahan, anak sudah langsung 5 kali 6 tanpa tahu konsepnya, nanti anak kebingungan, Bu, kalau saya ngajar di kelas tinggi itu. Makanya konsepnya dari dasar harus betul dulu. Oke. Nah, sekarang apakah dari proyeknya Ibu itu cukup memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk ya inspirasi dalam pembekalan di banyak hal tentang angka seperti tadi? Iya. Saya itu ini sekedar ini ya, Bu, pengalaman saya. Saya ngajar di kelas 6. Ngajar di kelas 6, anaknya sudah lulus di SMA, saya tanya sama saya kebetulan naik ojek, saya diajak bareng terus saya naik motor, saya tanya, "Bu Guru, saya itu dulu bodoh." Saya tuh ingat kata-kata Bu Yanti satu aja, apa yang saya ingat, padahal dulu dia ranking 24, Bu, ranking terakhir dari sekian anak. Anaknya itu cuma jawab seperti ini. Saya teringat dengan pesan Bu Yanti, apa pesan Bu Guru? Tidak ada satu anak pun yang bodoh jika kita mau belajar. Anak itu ranking 1, Bu. Saya itu kagetnya di situ. Padahal saya mengucapkan cuma sambil ini loh, Bu, sekedar memotivasi, taunya anaknya itu berkesan, terus nyampe sekarang anaknya nilai matematikanya bagus terus itu, Bu. Saya itu senangnya di situ ketika saya mengajar matematika memulai dari dasar dan nanti ketika kelas 6 hasilnya insya Allah baik dalam waktu setengah tahun nanti hasilnya bagus. Itu karena saya belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Oke, berarti ada memberikan inspirasi ya. Kemudian untuk proyeknya Ibu, bagaimana Ibu melakukan pengayaan biar yang diproyekkan ini melampaui batas dari yang distandarisasikan? Iya. Saya ketika ada anak yang pintar, misalnya nilai matematikanya di atas KKM, saya akan mengajari anak itu untuk memandu teman-temannya yang tidak bisa jadi tutor sebaya. Jadi anak itu tidak hanya bergumam pada materi dia sendiri yang paham, tapi dia harus melatih anak-anak yang belum paham. Nanti ketika anak yang sudah paham diajari sama yang pertama yang paham, nanti dia ditularkan lagi ke yang lain. Nanti kalau yang sulit banget baru saya akan anak, Bu, saya sudah capek, saya sudah bingung cara ngajarinya dia, saya tidak paham. Baru nanti dikasihkan ke saya. Seperti itu. Jadinya anak-anak semuanya belajar kelompok dengan senang loh, Bu. Tidak merasa dibodohi, ilmunya merasa bermanfaat. Senang nanti saya kalau manggilnya pakai, ayo kamu jadi asistennya Bu Guru, membantu Bu Guru, nanti ilmu kamu bermanfaat. Itu yang saya terapkan ketika saya mengajar. Oke. Sekarang di dalam mengajar itu tidak hanya sekadar menyampaikan materi ya, tetapi juga ada transfer of value. Nah, sekarang nilai-nilai moderasi beragama yang ada dalam proyeknya Ibu, bagaimana Ibu memformulasikannya? Iya. Dalam moderasi beragama ada yang namanya musyawarah. Terus itu juga saya lakukan ketika anak-anak itu sibuk berdiskusi, ya. Terus anak yang pintar tidak merasa pintar dewek, anaknya terus membantu dengan yang tidak bisa, itu juga saya kira keteladanan ya, Bu, itu. Terus berkeadaban juga, terus
memberikan jalan tengah atau solusi ketika anak-anak yang lain yang tidak bisa mengalami kesulitan. Jadi semuanya insya Allah nanti bermanfaat lah ilmunya buat Oke, anak-anak. bagus. Ibu sudah pernah belajar tajwid? Yang Bu. Kayaknya Wadduha ya Bu. Oke, boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalang fahada wa wajadaka ailang fa'ahna wa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Oke. Sekarang Ibu siapkan untuk rekaman ya Bu. Rekaman dari suara Ibu, suara saya juga ini nggak sebagus para tilawah gitu ya. Yang Iya. juara-juara nasional, saya juara daerah juga nggak pernah gitu ya. Sehingga ya dengan keterbatasan yang saya miliki. Oke, Ibu siap? Ya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Oke, Iya. sudah terekam? Sudah direkam. Sudah. Nah, kalau sudah, berarti dengan kesanggupan yang sudah diberikan oleh Ibu Siti Royanti bahwa sudah terekam dengan baik, sehingga nanti setelah keluar dari room ini, Ibu Siti Royanti bisa untuk menuliskannya di atas kertas, kemudian dikirim ke Ibu lewat WA. Ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa Oke. Ibu. Bapak Profesor Dr. Winarno SSI dan MSI serta Mas Yanti, dengan berakhirnya ujian BTQ ini sebagai rangkaian dari ujian komprehensif tentang profesionalisme dan pedagogik, maka berakhir pula lah ujian pada kesempatan hari ini. Atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lab. Ibu Siti Royanti bisa untuk meninggalkan. Sudah Bu. Saya keluar Bu. Ampun. Keluar aja dulu. Bapak, nggih matur nuwun sangi Pak. Nggih. Assalamualaikum.